Oke, kedepannya PPI Prancis juga punya diskusi-diskusi selanjutnya, ada Selasa Kebudayaan yang lain, jadi saya ngundang juga teman-teman buat datang nanti di Selasa Kebudayaan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi tunggu saja undangan berikutnya. Oke, selamat menikmati dan terima kasih. Silakan Hakim. Oke. Ya. Oke, saya matikan videonya dulu. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hakim Habibi. Saya adalah mahasiswa S3 di bidang logistik di Ecole des Mines de Saint-Étienne. Dalam kesempatan ini, saya akan menjadi moderator dalam program Selasa Kebudayaan edisi ke-1 untuk kepengurusan kali ini dengan tema Bincang Bersama Pak Dikbud. Sebagai informasi saja kepada teman-teman sekalian yang belum pernah ikut dalam program ini, bahwasanya program ini sudah dilaksanakan oleh PPI Prancis pada pengurusan tahun 2012-2013 yang dilanjutkan hingga hari ini. Selain saya, nanti kita juga seperti katanya Devi sebelumnya bahwa kita juga mengundang Bapak Surya Rosa Putra selaku Atas Pendidikan dan Kebudayaan KPI Paris yang baru. Kemudian ada Saudara Zaki dari Lannion, Bretagne sebagai perwakilan dari mahasiswa Licence atau S1 di Prancis. Kemudian ada Saudara Catur dari Marseille sebagai perwakilan dari mahasiswa S2 dan S3 yang sedang studi di Prancis. Harapannya kita semua dapat aktif dan urun rembuk dalam diskusi kita kali ini. Tentu saja diskusi kita santai, namun tetap fokus dan pertanyaan maupun diskusinya sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini. Urutan diskusinya yaitu yang pertama adalah pemaparan dari ketiga pembicara yang diawali dari Bapak Surya, kemudian Saudara Zaki, kemudian Saudara Catur. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dari diskusi kita kali ini. Direncanakan diskusinya akan selesai pukul 9, namun dimungkinkan jika memang ada pertanyaan kita bisa selesai pada waktu pada pukul 9.15 maupun 9.30. Untuk teknis bertanya, teman-teman sekalian silakan klik tombol seperti tanda tangan mengacung ya di pojok kanan atas yang ada tulisannya raise hand. Nanti akan ada notifikasi ke saya sehingga video dan suaranya teman-teman bisa saya aktifkan sehingga bisa kontak langsung dengan ketiga pembicara kita kali ini. Oke, langsung saja saya serahkan kepada pembicara pertama yaitu Bapak Surya. Bapak Surya, videonya akan saya aktifkan. Surya. Ya Pak, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera buat kita semua. Ya. Terus terang ini adalah pengajar pemaparan melalui online pertama kali, jadi saya sedikit grogi. Sampai saja Pak. Oleh teman-teman PPI atau dari PPI pada saya sebelumnya, saya diminta untuk memperkenalkan diri secara ringkas dan terima kasih untuk itu karena ini kesempatan pertama saya untuk memperkenalkan diri pada semua warga pelajar mahasiswa yang ada di seluruh Prancis. Baik, saya mulai sekilas tentang saya. Jadi kalau setelah lihat itulah foto saya saat ini. Nama lengkap saya Surya Saputra dan kemudian saya tunjuk sebagai Atas Pendidikan dan Kebudayaan KPI Paris. Itu sebetulnya mulai bekerja efektif tanggal 19 Januari yang lalu. Jadi praktis sekarang ini belum sampai 1 bulan, jadi belum banyak yang bisa saya kerjakan. Dan untuk perkenalan ini saya mulai pertama adalah dari kapan saya dilahirkan. Next. Halo? Ya. Jadi
Jadi kalau sudah lihat sana, itu adalah kedua orang tua saya ketika menikah pada tahun 1962, dan kemudian setahun kemudian saya lahir pada tahun 1963, tepatnya adalah pada bulan September. Kebetulan pada saat itu belum ada foto yang memperlihatkan kelahiran saya, jadi terpaksa saya harus menggunakan kartu seperti itu. Oh iya Pak. Ya, itu sekarang adalah sekitar 53 tahun. Iya. Nah, kemudian saya memperoleh pendidikan S1 dan S2 itu di ITB. Saya masuk ke sana tahun 81, kemudian 86 selesai S1, selanjutkan kembali S2 tahun 89 dan selesai tahun 91. Setelah itu selanjutkan pendidikan ke Prancis di sini, jadi saya juga merupakan mantan warga Prancis. Tahun 94-98 sampai 98 di kelas 1 dalam bidang kimia. Next. Ya. Nah, ini adalah keluarga saya. Ini foto yang paling atas adalah foto pada saat pernikahan saya. Ya, ada kesalahan ini. Itu sebetulnya 18 tahun yang lalu. Istri saya, namanya ini Sofia. Oke. Kemudian saya punya 2 orang putra. Yang laki namanya Aldi, kemudian yang perempuan namanya Elsa. Yang Aldi ini sekarang sudah berusia 18 tahun, Elsa sudah berusia 17 tahun. Next. Iya. Ini adalah kegemaran saya. Jadi kalau misalnya dalam waktu senggang, ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah tentunya bernyanyi, bergitar. Di foto itu adalah foto saat saya menjadi mahasiswa di kelas dulu. Jadi kita sering keliling Prancis pada saat itu, dibantu oleh masyarakat Franco Indonesia dan pertunjukan dan menghibur mereka. Kemudian di sisi lain saya juga adalah salah seorang pemain pro dalam bulu tangkis. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nantang saya masih kuat sampai sekarang. Oh boleh Pak. Nah, ini adalah pada saat saya memenangkan kejuaraan di universitas, dan yang saya takut adalah pemain Cina dan pemain Vietnam. Wah, boleh, luar biasa. Ya. Nah, ini yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Sebetulnya ketika saya melamar jadi atas pendidikan kebudayaan Prancis ini, saya memiliki sedikit obsesi. Pada saat saya kuliah dulu, mungkin saudara juga merasakan hal yang sama. Saya diperlakukan berbeda dengan masyarakat yang lain, termasuk masyarakat Frankofon gitu. Jadi kita dianggap sebagai makhluk yang berasal dari dunia yang berbeda. Sehingga pada saat itu saya terobsesi pada teman-teman Prancis yang kala itu merendahkan saya. Suatu saat saya akan kembali untuk menancapkan bendera Indonesia di seluruh Prancis. Dalam pengertian ini adalah bahwa ada saatnya nanti kita tidak lagi mengemis, misalnya mendapatkan ilmu, kemudian apalagi misalnya untuk mendatangkan barang-barang atau produk Prancis ke Indonesia, tapi ada kalanya nanti mereka nanti yang meminta kita kerjasama untuk sama-sama mengembangkan ilmu, mengembangkan pendidikan, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah untuk mengembangkan budaya secara keseluruhan termasuk ekonominya. Nah, ini adalah sesi saya datang ke Prancis sebetulnya. Nah, saya menyadari ini itu tidak mudah karena di atas pendidikan kebudayaan itu hanya saya dan Mbak Dani, jadi staf saya, dan tidak punya tenaga. Jadi fungsi kami di sini hanyalah sebagai fasilitator. Dan barangkali mungkin saudara-saudara juga harus pahami bahwa sebagai Adikbud memang tugas utama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Prancis di bidang pendidikan, riset, program-program lain yang berhubungan dengan budaya. Tapi di lain sisi ada beberapa hal yang sebetulnya juga menjadi tugas kami. Itu adalah untuk melindungi, membina, mengadvokasi seluruh pelajar dan mahasiswa Prancis yang ada di sini.
Dan saya sendiri sebetulnya sampai sekarang ini belum memiliki program yang real untuk saat ini. Sekali lagi, sewaktu saya dipilih atau ditetapkan sebagai atasir dan kebudayaan kemarin itu di Jakarta, itu tidak ada program apapun yang dibawa di Jakarta. Dan akhirnya memang setelah sampai di sini, itu baru nanti akan saya pikirkan. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan PPI, terutama rekan-rekan PPI di Paris, kepada Indah dan teman-teman yang begitu responsif dan begitu rela untuk pengabdian dan bersedia untuk membantu saya dalam bekerja. Ini saja sudah membangkitkan semangat saya. Dan yang terakhir, yang kepada saya di sini, tentunya kalau yang saya pikirkan sekarang mungkin akan lebih banyak nantinya itu berinteraksi dengan teman-teman atau adik-adik ke PPI. Dan dalam hal ini peran saya yang utama adalah bagaimana kita atau bagaimana saya nanti bisa menjembatani adik-adik, teman-teman atau apalah namanya itu ya, saudara-saudara yang berada di Prancis ini yang masih melanjutkan pendidikan dari pemerintahan Prancis ke pemerintahan Indonesia. Jadi fungsi kita di KBRI itu lebih bersifat untuk sebagai jembatan. Baik, saya kira karena waktu sangat pendek dari saya, mohon maaf apabila masih grogi karena ini baru pertama kali saya menggunakan perangkat seperti ini. Ya Pak, santai saja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak pada Pak Surya selaku pembicara pertama dan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Paris. Oke, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi, kalau misalnya ingin bertanya silakan mengacungkan tangan. Caranya adalah mengklik icon raise hand yang ada di pojok kanan atas. Nanti akan ada notifikasi ke saya bahwa teman-teman akan bertanya kepada pembicara. Nanti video dan suaranya akan saya hidupkan sehingga teman-teman bisa berinteraksi langsung kepada ketika pembicara kita. Oke, selanjutnya adalah Saudara Zaki sebagai perwakilan dari teman-teman yang berada di tingkat lisong atau S1. Saudara Zaki, saya aktifkan videonya. Ya, halo Mas Aki. Oke.